Oke teman-teman semuanya, sekarang materi atau live ya dengan pemateri guru besar saya Bapak Bonavendra Ardi Nugroho dan Pak Munir maupun Pak Alan dan Pak Hendrik Santosa. Pak Hendrik Susanto. Selamat pagi. Ini materinya gado-gado ini, yang penting daging. Oh bukan daging semua ini, daging mateng. Tinggal nelan. Jadi kalau mau bersagur Pak ada tekniknya, jangan asal diatur. Nanti kalau pengalaman kami lama itu kalau belokan nanti kecelakaan Anda harus cari yang efektif efisien. Kalau main project itu kan Anda sudah tahu ya cara mainnya. Setengah BP dilaporkan, setengah BP ini juga dilaporkan, harga stokis dengan harga konsumen biasanya untuk dimainkan yang project, bukan retail. Saya ingatkan ya. Kalau retail Anda melanggar, karena tidak boleh kalau retail cara proyek dipakai untuk retail. Tapi kalau proyek memang aturan mainnya seperti itu sudah berlaku untuk semua distributor. Dan cara mainnya siapa yang pertama masuk itu yang di ACC, gitu. Siapa yang pertama masuk, benar ya? Gitu. Jadi kalau sudah ada orang lain masuk, jangan masuk di situ karena nanti Anda buang-buang waktu, ya. Karena mencari wilayah lain. Baik project. Kemudian kalau bukan project retail, jangan main di petani-petani yang komoditasnya rendah. Komoditas rendah itu maksudnya harganya murah, seperti padi itu murah, tebu itu murah, karena untungnya sedikit. Sehingga kalau terbukti produk Anda nggak laku, bukan karena tidak bagus, karena mereka tidak punya uang untuk beli. Sudah itu pengalaman kami seperti itu. Sudah dibuat sampai turun salah semprot-semprot, hasilnya bagus, petaninya ngaku yang bagus, tapi kok nggak beli Pak, nggak punya duit Mas. Nah hasil panen kan ada, itu bayar utang, insan kita gitu ya. Pasti kalau kok nanti yakin. Begitu yakin, jatang, utang, kan gitu, ini kan repot. Ya, makanya kalau main jago, main di komoditas ekonomi tinggi. Ya, misalnya komoditas ekonomi tinggi itu contohnya apa? Misalnya tanaman buah. Tanaman buah itu pun masih di beberapa klasifikasi. Misalnya ya durian pun tidak hanya asal durian. Kalau durian lokalan murah harganya, tapi kalau durian yang punya ekonomi tinggi itu durian musangking, durian guli hitam, durian bawor, durian musangking, kanjo, petro, itu harga duriannya mahal. Sehingga mereka kalau ada pupuk yang bagus nggak mikir harga, karena hanya mengorbankan satu butir saja cukup. Kalau hasilnya 100 butir, korbannya 1-2 butir, dia nggak akan mikir, gitu loh. Nah, tapi kalau padi, ini berat, ya kan gitu. Butuh 1 kuintal ya. Vanili itu juga nilai ekonominya tinggi. Alpukat unggul itu nilai ekonominya tinggi, ya. Kemudian mangga-mangga tertentu, misalnya mangga Yuen, mangga Kyojen, mangga Mahathir itu termasuk mangga-mangga eksklusif. Kemudian kalau pisang itu misalnya pisang Cavendish, itu harganya kan kiloan bukan cengkean. Ya, kan 3 biji 15.000, kadang itu 12.000, 13.000, itu kan keren. Bukan satu sisir harga 10.000, udah hanya 3 aja 13.000 gitu loh. Nah, kenapa? Karena kiloan. Nah, pisang Cavendish ini termasuk tanaman ekonomi tinggi. Sehingga untuk membeli pupuk kita, mereka tidak merasa mahal. Kenapa? Karena menghasilnya tinggi dan pupuk kita luar biasa. Seperti itu. Cari petani-petani yang punya nilai ekonomi tinggi. Kalau Anda belum menemukan, ciptakan proyek dengan membuat proposal. Cari orang-orang yang berduit untuk mengembangkan. Karena saya sudah membuktikan. Di situ Anda punya dapat kos operasional. Kos operasionalnya apa? Kalau Anda bikin proposal ya untuk durian musangking misalnya, Anda dapat ambil keuntungan dari bibit. Bibit nanti silakan tanya ke saya, belinya kemana, saya nggak mau ambil untung serupiah pun. Tak tunjukkan sumbernya. Tuh, ya toh? Sumbernya harganya sepertiganya dari di
pasar. Anda jual 750, belinya paling 300, 250. Untung 3 kali, harga 3 kali lipat, Anda bisa untung 100% lebih. Gitu loh. Proyek 1 hektar saja, untung Anda bisa 30 juta itu dari bibit saja. Kan menarik. Belum pupuk, itu baru bibit. Nanti belum pupuknya, belum maintenance-nya, dan nanti kalau konsultasi Anda disuruh ke sana, ya seperti teman saya minta akomodasi dan makan dan uang saku. Itu biasa seperti itu. Tapi orang yang memberikan proyek itu senang, kenapa? Nah, karena per kilo 400.000 itu musangin itu. 1 hektar bisa 1 miliar sekali panen. Dan teman saya terbukti hanya dijual 200, bahkan nggak sampai, hanya dijual 150.000 per kilo. Sekali panen setengah miliar dia dapat. Lahan cuma 8.000 meter. Saya ngomong ini valid, bukan teori, tetapi praktek. Gitu. Saya kemarin sudah saya ceritakan ke teman-teman waktu open house itu. Harga tanah 250.000 rupiah, 250 juta, 250 juta dapat 8.000 meter di desa sana. Tidak pinggir jalan, tapi mobil masuk nggak jauh dari jalan, sekitar 30 meter dari jalan raya. 8.000 ditanami musangke, 2013, 2018 keluar buahnya. Tapi ilmu menanam kan perlu diketahui. Ya. Ilmu menanam ini adalah bisnis. Ya toh, karena ada glio, ada pupuk, ada semprotnya, ada nanti mungkin pestisida organik kita, baik ilmu, bahkan cara memilih bibit yang benar itu ada ilmunya, semua harus sekolah. Kalau Anda sudah berani bikin proposal harus expert di bidang itu. Itu. Dan kalau mau tanya bukti, dulu dibawa ke kebun saya atau dibawa ke teman saya Pak Burhan yang sudah berhasil tadi, yang bisa 0,5 M sekali panen itu, dibawa ke sana. Dan orangnya percaya order bibit. Cuma 3.000 loh, pesen 60 bibit untung 18 juta. Dari bibitnya saja. Itu cuma 3.000 ya. Wah, sekarang ngikut dia. Sehingga kalau tidak ada komunitas ekonomi tinggi, ya ciptakan. Mencari dan menciptakan. Apa susahnya bikin proposal? Kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda punya ongkos operasional 3.000, 18 juta bersih kok. Karena semua ditanggung dia. Yang beli merasa mahal, tidak. Cek Pak, di online harga musangin berapa, ketinggian 2 meter. 800, 900. Nah, dia jualnya 700, 600 bahkan. Dari sananya 300. Nah, 300 kalikan 60 batang 18 juta. Kan gitu. Itu di bidang agro. Ya, orang tidak akan merasa. Nah, kemudian soal dosis. Kalau kita sudah bicara tanaman-tanaman komoditas ekonomi tinggi, jangan memakai dosis yang biasa, dosis ekonomis itu. Dosis ekonomis itu tidak akan melebarkan dua. Itu ekonomis. Ya, jadi dosisnya dosis benar-benar mengoptimalkan tanaman itu berdua. Bukan hanya sekedar ada peningkatan sekian rendah. Misalnya kalau ini 1 batang dikasih 2 sendok supernasa. Kalau saya tidak 1 botol supernasa Per batang. per batang setiap bulan. Gitu. Nah sekarang kalau dia 6 bulan panen, berapa sih supernasa? Katakanlah 60.000. 60.000 kalikan 6 berapa? 360.000. 1 butir misalnya 2 kilo, harganya 400.000 per kilo. 400 kalikan 2 udah 800. Oke, Kak Burhan dijual 150. Oke, 2 kilo sudah berapa? Sudah 300. 2 butir sudah sisa, sudah plus hormon, semprot di atas plus glio itu sudah komplit. Berbuahnya bisa 50 butir. Melepas 2 tapi tanamannya terjamin. Ngitungnya seperti itu. Nah, bisa amati itu. Nah, kalau di luar agro, setiap produk dinasihati punya keunikan dan punya cara untuk memasarkannya. Nah, kalau saran saya loh ya, meskipun dinasa kan kompetitornya sesama distributor ini, gitu. Wah ini yang bagus baru apa? Rosvi semua. Yang baru Kibar sama Nasdem semua fokus di situ, ya lah. Lupa bahwa ketika
ketika jor-joran di situ orang mikir ke situ semua, persaingannya ketat. Silakan boleh, tetapi siap-siap bersaing dengan sesama anggota. Nah, kenapa kita tidak fokus pada produk-produk yang tidak dilariskan, tetapi kualitasnya luar biasa? Yang namanya, maaf ya, dulu di FDA, di Forever ya, karena saya nyebut namanya karena sudah buka perusahaannya. Andalannya dulu Royal Jelly, Mas. Kita punya natural Royal Jelly, barangnya sama persis. Saya rasakan itu sama persis. Kalau dulu pakai saset, kita sempat pakai saset kan, pada belepotan. Nah, sekarang ditaruh di kapsul pun dikunyah, dan pakai air saya kunyah. Udah habis dengan kunyah itu, biar meleleh dengan air muda kita. Oh, itu hasilnya dasar. Ya, nyun sewu, saya kena gula. Ya. Gula saya sempat 500, ya, nyun sewu. Dengan istri sudah nggak bisa apa-apa. Minum itu 1 plek bisa, Mas. Ah, gila lah ini. Sudah sore ini laptop. Nggak apa-apa. Tapi praktekan. Praktekan. Nanti ketumbuhan, Pak. Ya, iya. Artinya gitu. Jadi bagi para penderita diabetes, silakan makan samplek itu, isi 16 kapsul sekaligus. Punya pelan-pelan. Malamnya silakan ketemu sama istri. Yes. Orang diabetes itu bisa luar biasa. Testimoni langsung, dasar produk NASA. Nah, pelaku saya soalnya. Karena saya orang diabetes ya boleh cek labnya. Usul itu turun berapa? Dari 500. Bukan masalah turunnya, Mas. Kalau turun sekarang rata-rata sudah 170. 170. Saya tuh setiap hari sempat 1 bulan tuh mengonsumsi 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Nah ini kan berarti teman-teman nggak tahu Ya. Memang boros, Mas, 100.000, tapi apa artinya 100.000 untuk kesehatan dan rekreasi yang membahayakan? Nah, itu Dan olahraga yang dilakukan. Nah, iya. Itu. Caranya nggak usah pakai air, itu loh, langsung 16 tuh diimut dulu, lama-lama lumer, terus ditelan pelan-pelan pakai ludah, lama-lama habis, sudah. Bu Iis order Royal Jelly untuk Pak Posisi Sindu. perut kosong, yes. Jangan belum, kalau Sebelum belum bangun tidur sebelum sarapan. atau mau tidur, sudah. Jadi posisinya teman-teman, bangun tidur belum makan apa-apa atau sebelum tidur, ya. Satu plek. Itu. Satu strip. Jadi lama-lama terus kita bayar Pak Sindu ngekos ini. Nah, itu kan dulu di Korea kan andalannya itu ya. Dan yang namanya produk lega, maaf ya, yang namanya produk lega itu jurnalnya sudah lengkap, ilmiah dan tingkat dunia, bukan ecek-ecek, gitu loh. Sudah teruji, sudah terbukti oleh waktu, risetnya sangat mendalam, jurnalnya di mana-mana diakui di kalangan peneliti dan akademisi. Bahkan di kitab suci ada. Di kitab suci ada, semua kitab suci, Mas. Ayo, di Al-Quran di An-Nahl kalau nggak salah. Ya, produk lebah di Alkitab juga ada, di itu juga ada soal produk lebah itu. Jadi di NASA ada, mau apa lagi? Nah, propolis kan juga itu sebenarnya P3K kalau saya. Wajib ada. Iya, saya tuh Mas kemana-mana selalu bawa propolis. Tidak percaya cek mobil saya, pasti ada propolis. Kenapa? Ketika kita sedang terganggu ininya atau apalagi saat corona kemarin itu begitu ada bersih, wah kayaknya rahasia. Ya, Tanpa air. nyun sewu ya, saya bukan mau melanggar. Dulu jarang pakai masker. Saya orang kena gula, kena hipertensi, tapi tetap dolan kemana-mana, tetap rekreasi kemana-mana. Nyatanya saya belum pernah merasakan corona itu seperti apa, saya belum pernah kena. Loh, padahal komorbid, yang namanya komorbid itu taruhannya nyawa loh. Taruhannya nyawa. Tapi saya bikin happy saja. Kalau ketakutan terus di rumah malah imunnya turun. Saya nggak pernah takut. Yang penting saya minum suplemen, saya beraktivitas, sinar matahari cukup, makannya bagus, hati riang gembira. Selesai. Keluar kepentingan. Ya, itu tidur cukup. Misalnya saya tidur dengan adik saya loh, bersih-bersih kawan, ternyata besoknya positif, padahal semalaman tidur sama saya. Aku juga gak kena itu, flu juga tidak, pusing juga tidak. Atau dulu kan orang wah seperti orang kena kusta disingkirkan ya, nular gitu ya. Enggak, seperti itu. Dan orang-orang yang bergaya hidup seperti saya banyak, nyatanya pada nggak kena. Iya, kayak gitu.
padahal komorbid. Kalau nggak komorbid lebih aman lagi. Ya, cuman saya meskipun saya kena gula, saya menjaga gula saya tidak pakai obat. Maaf, saya nggak minum obat. Kalau hipertensi saya masih agak minum, tapi kalau gula saya nggak minum obat. Wah, dimarahi sama dokter karena untuk menurunkan kadar gula. Saya sederhana kok. Self healing, tubuh itu akan melakukan self healing manakala semua nutrisi tercukupi. Ya, semua nutrisi tercukupi, kemudian faktor-faktor yang lain dipenuhi, misalnya tidur yang cukup, kemudian nutrisi yang cukup, pikiran yang semelek, kemudian aktivitas, karena aktivitas itu akan mengeluarkan keringat, racun-racun keluar, minum air yang banyak, ya, racun-racun akan keluar, kemudian menjaga pola makan yang sehat, buah, sayur, dan seterusnya. Dan ketika energi ini keluar, jadi gini, ini ada ilmu baru. Jadi ilmu baru tentang gula ya, karena rata-rata orang kalau di atas 50 kena gula, apalagi yang tidak pernah beraktivitas, itu hampir 50% pasti kena gula. Ya. Ilmu yang pernah saya dengar, ketika kita makan, ya karbohidrat, protein, lemak dan seterusnya, itu kalau kita tidak pernah gerak, maka gulanya tidak akan terpakai menjadi energi, akhirnya insulinnya terlalu berat bekerja, pankreasnya rusak, kita kena gula. Ya. Itu yang menyebabkan apa? Karbohidrat. Padahal untuk energi itu tidak harus karbohidrat. Energi itu bisa dihasilkan dari protein dan lemak. Ya. Sehingga orang kena gula itu kurangi karbohidrat, kurangi gula, perbanyak protein dan lemak. Kan itu. Sehingga kita bisa mengurangi gula dalam tubuh. Itu yang pertama. Ilmunya itu perbanyak protein, lemak, vitamin, mineral, karbohidratnya dikurangi. Bukan berarti tidak ada. Karbohidrat tetap diperlukan, tapi porsinya mungkin dikurangi separuh. Kemudian aktivitas, kalau kita misalnya olahraga, jalan kaki, itu karbohidratnya yang terbakar sedikit. Ya. Protein terbakar, lemak terbakar, karbohidrat terbakar. Tapi karbohidrat yang terbakar sedikit, ibaratnya cuma 20%. Tetapi ketika kita jalan cepat, agak terengah-engah, itu karbohidrat yang terbakar tinggi. Kalau kita lari cepat, sampai nggak kuat terus berhenti, nanti begitu sudah kembali, lari lagi sampai terengah-engah, itu hampir 90% karbohidrat terbakar. Nah makanya setiap hari harus melakukan itu. Saya melakukan itu. Sehingga karbohidrat yang terbakar, bukan protein dan lemak. Kalau jalan malah? Kalau jalan sedikit malah yang terbakar karbohidratnya. Tapi kalau semakin terengah-engah, itu karbohidratnya yang terbakar makin banyak. Makin banyak. Nah, jantungnya juga terlatih. Jangan kita yang kayak badminton itu kan sudah terengah-engah tapi lawannya masih kurang kan, itu kan overtrain. Itu jantungnya enggak kuat. Tapi kalau lari cepat, karena saya punya kawan 47 kena diabetes, umur 55 terbebas dari diabetes. Hanya mengatur pola makan dan aktivitas seperti yang saya sampaikan. Ya. Apalagi ditambah suplemen-suplemen yang memang membantu pankreas untuk bisa kembali apa? Ya Royal Jelly itu. Nah Royal Jelly itu kenapa? Coba bayangkan. Lebah itu usianya berapa? Paling cuma berapa minggu loh. Ya. Tapi ratu lebah bisa tahun. Nah, kan aneh. Bodinya 8 kali lebih gede dari lebah biasa. Loh kok bisa ratu lebah? Ratu lebah kan dari lebah biasa menjadi ratu lebah. Kok bisa ratu lebah itu? Karena makanannya Royal Jelly. Kalau lebah biasa makanannya madu, nektar. Tapi kalau ratu lebah makanannya Royal Jelly. Royal Jelly itu apa? Itu dihasilkan oleh lebah-lebah bekerja. Ketika dia makan madu, makan nektar, diolah dalam tubuh, kemudian dikeluarkan melalui kelenjar apa saya lupa, dia keluar menjadi Royal Jelly. Itulah makanan ratu lebah. Dan setelah diteliti ternyata multivitamin, multimineral, multi asam amino, multi macam-macam. Sehingga saya yang kena gula saja masih mampu bertarung sama istri. Kan gitu. Nah,
Jadi intinya setiap produk NASA itu punya kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Kordimun itu luar biasa. Silakan Anda belajar ke MLM yang memasarkan kordimun itu, kordisat itu. Tiru aja caranya seperti apa. Ya, pelajari produk knowledge-nya. Ambil nilai tambahnya apa. Kan gitu. Nilai tambah itu misalnya sesama MLM sama-sama kordisat. Oke, kalau secara materi sama. Tapi Anda untuk memenangkan persaingan harus tahu cara mengalahkannya. Dari sisi harga gimana? Iya. Nah, dari sisi packaging bagaimana? Dari kemudahan mendapatkan produknya bagaimana? Itu yang kita sikat. Mungkin secara produk mungkin sama, tapi untuk memenangkan kita harus mengambil nilai tambahnya di mana? Ya, nanti kita lanjutkan karena saya rasa pada lapar ini. Sudah kelihatan dari wajah-wajahnya. Nanti tuh. Kurang Kita ngerti makan ya. nanti kita lanjutkan. Ya. Kadang nanti pusing malah. To be continue. Ayo mari itu. Oke. Itu sendoknya di To be continue teman-teman.